Damai sejahtera itu nggak peduli keadaan keuangan saudara seperti apa, nggak peduli kesehatan saudara seperti apa, tetapi damai sejahtera itu adalah keputusan untuk memilih percaya apa kata Tuhan daripada apa yang saudara lihat. Itu damai sejahtera. Ketika saudara percaya kata Tuhan daripada apa yang saudara lihat, saudara akan ngapain? And then saudara ngapain? Rest. Saudara tenang, saudara akan bilang amin, aku percaya, aku akan lihat mukjizat, aku percaya, sudah terjadi, sudah sembuh, sudah diberkati, aku percaya. Tapi kalau saudara nggak percaya, saudara akan sibuk seperti Marta, saudara akan sibuk mengerjakan ini, bohongin ini, tipu ini, kerjakan ini, karena saudara hidup dalam ketakutan. Saudara tadi lihat ya, Galatia 5 ayat 19, buah-buah dari ketakutan. Buah dari ketakutan itu selalu dosa. Nah, di Alkitab diceritakan saudara, lanjutan berikutnya, ganti dari rotiku adalah keluh kesahku dan keluhanku tercurah seperti air. Saudara perhatikan, ini bahayanya orang yang ketakutan, yang diucapkannya selalu ketakutannya, yang diucapkannya selalu kecemasannya. Seringkali kita, ketika kita sakit, lalu lihat kayaknya sakit apa ya ini ya? Apa yang kita lakukan pertama kali saudara? Googling, benar gak? Waktu kita googling kita akan melihat ada kemungkinan itu adalah cancer, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan itu ini, ada kemungkinan itu adalah penyakit ini, ada kemungkinan ini, ada kemungkinan. Lalu ngapain saudara? Karena saudara gak googling apa kata Tuhan. Kenapa saudara gak googling apa khotbah mengenai hal ini? Kenapa saudara nggak googling? Kenapa saudara nggak duduk dalam lindungan yang maha tinggi? Kenapa saudara nggak mau bermalam dalam naungan yang maha kuasa? Kenapa kita lebih memilih untuk mencari tahu? Ini ada apa? Semakin saudara cari tahu, iblis akan semakin bilang, oke, saya kasih tahu. Kamu mau cari apa? Saya kasih tahu. Ketika kita semakin takut, semakin khawatir, lalu ngapain saudara? Mulut kita mulai mengucapkan kekhawatiran kita. Sakit banget. Susah banget. Firman Tuhan katakan, Yakobus katakan, barang siapa mau melihat hari-hari yang baik di dalam hidupnya, dia harus bisa mengkontrol apanya saudara? Lidahnya. Dia harus bisa mengkontrol lidahnya. Sementara lidah saudara, panca indera saudara ini yang kontrol siapa saudara? Jiwamu. Itu sebabnya jiwamu harus sehat. Supaya ketika jiwamu sehat, gak peduli keadaanmu seperti apa, maka mulutmu dikontrol. Sekalipun sakit, saudara akan ngapain? Saudara akan menaikkan doa dengan ucapan syukur oleh bilur-bilur Yesus. Aku telah sembuh. Tapi apa yang terjadi sama Ayub? Ini yang membuat hidupnya Ayub 9 bulan berantakan saudara. Ini yang terjadi sama Ayub. Karena dia attract pekerjaan si jahat dengan ngapain? Karena firman Tuhan katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya akan memakan. Apa yang dilakukan sama Ayub? Dia ucapkan terus ketakutannya. Dia takut anaknya. Dia takut bisnisnya hancur. Dia takut pernikahannya. Ayub ini anak Tuhan. Gak ada orang yang lebih saleh katanya daripada Ayub. Gak ada saudara. Ayub ini diakuin anak Tuhan yang baik. Sama seperti saudara dan saya. Di mata Tuhan, saudara dan saya adalah anak yang dikasihinya. Tuhan itu selalu mengingat saudara sebagai yang menyukakan Tuhan. Tuhan itu selalu mengingat saudara sebagai orang yang kesenangan Tuhan. But saya harus kasih tahu sama saudara, sebagai orang-orang, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih Tuhan, saudara, yang kita harus menangkan setiap hari adalah peperangan di pikiran saudara.